Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2361 sampai bab 2370. Di sisi lain, Will sedang beristirahat di ruang tamu. Pada saat ini, dia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan tangan di punggungnya. Karena Feng Crawford belum kembali sejauh ini, dia baru saja mengirim Feng Crawford untuk menyelidiki berita Geralt, tetapi tidak untuk membunuh Geralt. Karena Will tahu betul bahwa Feng Crawford sama sekali bukan lawan Geralt. Apakah butuh waktu begitu lama untuk menanyakan berita? Will menjadi semakin tidak bisa duduk diam. Jika bukan karena menunggu Feng Crawford, dia akan bergegas keluar sejak lama. Saat ini, Will membuka pintu. Baru saja membuka pintu, Will tercengang. Beberapa baris orang berdiri di depannya. Merasakan nafas orang-orang ini. Mereka semua adalah master dengan kultivasi yang baik. Siapa kamu? Will berkata dengan dingin. Hah? Siapa kami? Kalimat ini seharusnya menanyakanmu, Tuan Will. Orang pertama mencibir. Bagaimana kamu tahu namaku? Apakah kamu telah menangkap Feng Crawford? Will langsung bereaksi dan menoleh dan ingin lari. Baru berlari beberapa langkah, dia langsung diselimuti jaring besar. Will segera melepaskan energinya. Tetapi tidak diduga ternyata jaring besar ini memiliki kekuatan spiritual. Jaring ini langsung melenyapkan semua energinya. Hal itu tidak berguna sama sekali. Apa? Will tercengang. Will, berhentilah melawan. Ini disebut Fumo King Kong. Ini adalah senjata ajaib khusus dari keluarga Zeman kami. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda, itu percuma. Pemimpin melambaikan tangannya. Bawa dia pergi dan beritahu Tuan Geralt segera. Hai, Geralt tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah hari, Walter Zeman akan menangkap orang di belakang Feng Crawford. Geralt, kedua orang ini akan diserahkan kepadamu untuk diinterogasi. Apa yang harus dilakukan adalah urusanmu. Di ruang bawah tanah, Walter Zeman tersenyum. Geralt, berani kamu. Kamu ingin mati. Orang tua dan keluargamu masih di tangan kami. Jika kamu berani membunuh anggota keluarga Crawford, Patriark pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Will meraung. Apakah begitu? Geralt mencibir dengan dingin. Telapak tangan Geralt langsung dihantamkan ke dada Will. Engah. Will menyemprotkan seteguk darah. Aku belum pernah diancam oleh orang lain. Apalagi olehmu. Katakan padaku. Di mana Pulau Kerinduan? Geralt mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Jangan mimpi. Will berkata dengan kejam. Geralt. Sepertinya pertanyaan itu tidak akan berhasil. Dia akan menghindarinya. Aku akan langsung mendesaknya dengan Fumo Diamond Net. Dalam sekejap, tubuhnya dan bahkan organ dalamnya akan merasakan ada ribuan serangga yang menggigit. Jangan khawatir, dia akan mengatakannya. Walter Zeman mencibir. Setelah berbicara, dia mengucapkan mantra. Terlihat cahaya keemasan berkedip di Fumo Diamond Net. Apa ini? Will menjerit kesakitan. Will, jika kamu ingin mati lebih mudah, katakan saja lokasi Pulau Kerinduan dengan jujur. Aku mengingatkanmu. Jangan gunakan energi sejatimu untuk melawan. Karena itu akan lebih menyakitkan. Walter Zeman mendekati Will. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana Pulau Kerinduan. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu bunuh saja aku. Dahi Will penuh dengan pembuluh darah biru. Darah mengalir dari mata. Sangat mengerikan. Walter Zeman dan Geralt saling memandang. Feng Crawford, yang berada di sampingnya, sudah lama koma. Fumo Diamond Net sangat kejam. Bahkan para dewa pun tidak tahan. Sensasinya sangat menyakitkan sehingga ingin mati saja. Tetapi dia tidak mati. Sangat menakutkan. Tetapi bagaimanapun, keduanya tetap bungkam. Ini tidak masuk akal sama sekali. Itu hanya bisa menjelaskan satu hal, yaitu, keduanya benar-benar tidak tahu di mana Pulau Kerinduan berada. Walter Zeman melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan Fumo Diamond Net langsung ditarik. Will tercengang dan gemetaran. Dia terbaring di tanah. Kamu bilang kamu tidak tahu Pulau Kerinduan. Bukankah kamu berasal dari Pulau Kerinduan? Tanya Walter Zeman. Patriark Zeman. Kami memang berasal dari Pulau Kerinduan. Tetapi kami benar-benar tidak tahu di mana Pulau Kerinduan itu. Saya telah mengamati sekeliling. Tetapi tetap tidak tahu. Will berkata jujur. Tidak ingin merasakan lagi siksaan.
Aku mengerti sekarang. Apakah kakek Geralt menggunakan batu Jie Yuanshi? Walter Zeman tiba-tiba menyadari. Walter Zeman mengulurkan tangannya ke Will. Terlihat cahaya berkedip di telapak tangannya. Selanjutnya, batu kristal hijau dan peta muncul di tangan Walter Zeman. Paman Zeman, apa itu Jie Yuanshi? Geralt menatap tajam. Haha. Batu Jie Yuanshi adalah senjata sihir khusus yang disempurnakan berdasarkan pesona regional. Apalagi, dalam pesona ini, ada lingkaran sihir luar angkasa. Dengan bantuan batu Jie Yuanshi, Anda dapat melewati lingkaran sihir dan datang. Sepertinya orang tua itu licik. Bahkan kepada orang-orangnya sendiri tidak percaya. Kurasa dia telah mengatur lebih dari satu lingkaran luar angkasa. Walter Zeman menjelaskan. Ya, ada puluhan ribu lingkaran sihir luar angkasa di seluruh dunia. Kata Will yang lemah. Sungguh menakjubkan. Lingkaran sihir semacam ini telah lama hilang. Tidak mudah bagi Daryl Crawford untuk mengetahui metode kuno ini. Walter Zeman berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, dia membuka peta yang dia dapatkan dari Will. Ini adalah peta pulau yang mengejutkan. Ada banyak istana di atasnya. Tetapi tata letak rumah-rumahnya sangat rumit. Tampaknya penuh dengan pintu rahasia. Ini sepertinya tata letak keluarga Crawford di Pulau Kerinduan, kan? Geralt bertanya dengan dingin. Geralt, kamu memiliki visi. Tetapi itu tidak berguna. Kamu menangkap kami dan mendapatkan peta ini. Dan kamu akan tetap tidak dapat menemukan Pulau Kerinduan sama sekali. Will berkata sambil tersenyum. Bang, pada saat berikutnya, Geralt menamparnya dengan telapak tangan dan mencetaknya langsung di wajah Will. Engah, Jin Guang menghantam seluruh tubuh Will. Dia langsung tak sadarkan diri. Tampaknya mati. Kelopak mata Geralt berdenyut-denyut. Di mana Pulau Kerinduan? Saya telah menelitinya begitu lama. Tetapi sekarang, apakah petunjuknya masih belum jelas? Geralt kesal di dalam hatinya. Geralt, jangan khawatir. Saya pikir, saya mengerti mengapa Anda tidak dapat menemukan lokasi Pulau Kerinduan setelah sekian lama. Saya tahu sebabnya. Geralt memandang Walter Zeman yang sedang mengamati peta dan tiba-tiba berkata. Apa itu? Geralt cemas. Hah, licik dan penuh perhitungan. Pulau ini bukan di wilayah selatan dan tenggara. Dan yang mereka gunakan bukanlah lingkaran ruang angkasa di dalam pesona sama sekali. Walter Zeman tiba-tiba menyadari. Karena saya melihat lebih dekat. Di peta ini, gaya pengaturan mereka sama sekali bukan bagian dari metode kultivasi. Ini adalah garis sihir. Lihat lokasi paling sentral. Sepertinya tempat persembahan korban. Dan kepala banteng aneh di atasnya sangat mirip dengan simbol hewan suci sebagai tempat berkorban agar mendapatkan manfaat berupa garis sihir. Garis sihir. Geralt terkejut. Yah, tepatnya. Itu adalah wilayah pasir utara. Teknik gua surgawi Wumen kuno yang diturunkan oleh hantu dan penyihir kuno. Saya telah melihat pengaturan serupa di beberapa buku biografi yang diturunkan dari keluarga Zeman kami. Tetapi hantu dan penyihir sudah punah di zaman kuno. Dan teknik gua surgawi Wumen kuno telah lama hilang. Apa asal-usul Daryl Crawford ini? Walter Zeman terkejut. Tapi Geralt, menurutku ini poin penting. Itu artinya pencarian kita akan rumah lama Daryl Crawford, Island of Longing, telah dipersempit. Walter Zeman tersenyum. Paman Zeman, apa maksudmu? Geralt mengerutkan kening. Haha. Geralt, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Hantu dan penyihir kuno mereka memiliki metode kultivasi khusus. Ini sangat berbeda dari alam kultivasi. Kami mengolah, memperhatikan energi spiritual langit dan bumi, gerakan meridian, dan energi sejati. Padahal mereka lebih mengandalkan budidaya benda-benda eksternal, seperti serangga dan rumput, dan bahkan darah manusia. Catatan dalam buku kuno sangat jelas. Hantu dan penyihir kuno menggunakan perawan dan pembantaian untuk berlatih sihir untuk mengumpulkan yin dan yang untuk mengisi kembali jiwa. Akibatnya, itu membangkitkan kemarahan publik dan mereka semua dilenyapkan oleh alam kultivasi. Pada waktu itu, metode mereka disebut metode kultivasi dan pemurnian. Seperti namanya, setelah masa inkubasi dan kultivasi yang lama, esensi dimurnikan kembali untuk mencapai efek budidaya atau memperkuat sihir mereka. Mereka akan membiakkan banyak bunga dan buah eksotis. Juga berkembang biak, banyak serangga supernatural, kata Walter Zeman. Begitu, maksudmu formasi Pulau Kerinduan didirikan oleh hantu dan penyihir kuno. Jadi hanya ada dua hasil. Satu adalah bahwa Daryl Crawford menemukan peninggalan hantu dan penyihir. Atau kedua, Daryl Crawford menemukan tempat di mana hantu dan penyihir melakukan kegiatan budidaya dan budidaya. Dan berdasarkan ini, berarti Daryl Crawford menggunakan surgawi Wumen, seni sihir gua.
Itu berarti aktivitas sihir Pulau Kerinduan dibangun di dekatnya. Geralt tiba-tiba sadar. Cerdas. Hahaha. Dengan memanfaatkan semua yang dia bisa bolak-balik. Seperti yang kamu lakukan. Kamu telah melakukan yang terbaik untuk mencari tahu di mana dia berada. Tidak ada gunanya sama sekali. Karena sebenarnya letak Pulau Rindu sama sekali tidak berada di Laut Tenggara. Sangat mungkin. Di Laut Utara dekat Pasir Utara. Kata Walter Zeman. Selanjutnya. Daerah sekitarnya pastilah tempat di mana hantu dan penyihir kuno telah meninggalkan bunga dan rumput liar paling eksotis untuk mendukung seni surgawi Gua Woman untuk melanjutkan aktivitas mereka. Walter Zeman menjelaskan, apakah ada cara untuk menemukan Pulau Kerinduan jika saya menemukan bunga dan tanaman eksotis itu? Geralt sangat gembira. Tidak heran dia tidak bisa menemukan keberadaan Pulau Kerinduan sama sekali. Dia tidak memperhitungkan rencana besar seperti itu. Dia pikir petunjuk suku Seadom sangat jelas. Sekarang Geralt mengerti bahwa itu hanya titik teleportasi ke Pulau Kerinduan Daryl Crewford. Bahkan jika pulau itu muncul, dia tidak akan bisa mencapai pulau itu sama sekali. Karena letak kemunculannya palsu, bertentangan dengan kebenaran. Tidak sesederhana itu, berbicara tentang hantu dan penyihir, berbicara tentang bunga dan rumput liar yang eksotis. Untuk mendapatkan jenis tanaman itu sangat sulit. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, sangat sedikit jenis bunga dan rumput liar yang eksotis disebutkan dalam biografi. Saya tidak tahu. Jadi sulit untuk mengetahuinya. Namun, kamu bisa mengetahuinya dari keturunan klan penyihir hantu kuno, pikir Walter Zeman. Masih ada keturunan klan penyihir hantu kuno. Geralt terkejut. Saya tidak tahu sekarang. Tetapi biografi mencatat bahwa ketika klan penyihir hantu kuno dimusnahkan, banyak dari garis keturunan Changfang melarikan diri. Itu adalah garis keturunan langsung dari klan penyihir hantu kuno. Kini mereka telah melewati zaman yang panjang. Keturunan mereka tidak dapat ditemukan dimanapun. Saya belum mendengarnya. Lagi pula, nenek moyang kita tidak pernah menyebut atau bertemu orang-orang dari klan penyihir hantu kuno. Walter Zeman menggelengkan kepalanya. Tapi saya bisa memberitahu Anda caranya. Tapi itu tergantung pada Anda. Mungkin ini satu-satunya kesempatan Anda. Atau, ini harapan terakhirmu. Apa itu? Buah Roh Kudus, kata Walter Zeman. Ini adalah satu-satunya tanaman langka dan eksotis yang disebutkan dalam biografi yang digunakan oleh klan penyihir hantu kuno untuk budidaya. Karena buah ini tidak seperti jenis lain yang membutuhkan budidaya khusus. Kandungan magis dari buah ini adalah bawaan. Semacam buah spiritual. Penyihir hantu kuno sangat suka menggunakan buah jenis ini untuk merendam darah mereka. Tempat keberadaannya diperkirakan berada di Pasir Utara, kata Walter Zeman. Jadi saya harus menemukan pohon buah Roh Kudus dan keturunan dari klan penyihir hantu kuno. Kemudian saya belajar dari mereka tentang tanaman langka dan eksotis. Setelah itu, saya bisa menemukan Pulau Kerinduan. Cukup keras. Geralt mengangguk. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Bisa jadi klan penyihir hantu benar-benar telah dimusnahkan. Harap dicatat. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi belum menerima informasi tentang mereka. Walter Zeman menghela napas. Harapan baik, kata Geralt sambil tersenyum. Oh, aku tahu kau akan segera kembali ke Weston. Tapi Geralt, bagaimana dengan racun dingin gadisku? Ini adalah kekhawatiran terbesarku. Saya akan memberitahu Anda intinya hari ini. Jika metode ini layak, saya tidak akan meminta Anda untuk menggunakan metode kemarin. Walter Zeman berkata dengan getir. Hah, apakah ada metode lain? Geralt terkejut. Hehe. Sebenarnya saya tidak akan membicarakannya. Karena untuk menerapkan metode ini, keluarga Zeman kami harus membayar harga yang sangat tinggi. Dengan mendapatkan darah naga banjir api merah, kami juga dapat mengusir hawa dingin, racun dari tubuh Mia. Tapi, Walter Zeman sepertinya membicarakan sesuatu yang mengerikan. Menghitung dari beberapa generasi leluhurku, selalu ada orang yang ingin membunuh naga banjir api merah. Namun, untuk mencapai ini, harga yang harus dibayar oleh klan kami juga sangat tinggi. Oleh karena itu sejak generasi kakek saya, semboyan leluhur telah ditetapkan. Dikatakan bahwa keluarga Zeman tidak lagi mengetahui apapun tentang naga banjir api merah. Mereka yang melanggarnya akan dikeluarkan dari keluarga. Walter Zeman tersenyum pahit. Jadi aku punya sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Naga banjir api merah. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Geralt sedikit tertarik. Dia adalah makhluk yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Selama berabad-abad, semua pembudidaya besar menginginkannya. Karena naga banjir api merah adalah makhluk zaman kuno. Darahnya dapat meningkatkan kultivasi. Selain itu,
Dikabarkan bahwa sihir tersembunyi di gua tempat tinggalnya. Ada teknik magis yang sangat kuat yang membuat hantu dan roh menangis, kata Walter Zeman. Ini seperti pepatah barat kami mengatakan tentang binatang yang menjaga makam. Geralt mengangguk. Yah, itu bisa dimengerti. Tapi itu terlalu sulit untuk didapatkan. Banyak orang meninggal karenanya, kata Walter Zeman sambil menggelengkan kepalanya. Paman Zeman, kenapa kita tidak mencoba bersama? Geralt berkata, keberadaan Mila masih belum diketahui. Saya telah bersumpah bahwa jika saya tidak menemukan jejaknya, saya tidak akan menikah selamanya. Dan Anda telah banyak membantu saya. Maka saya tidak mungkin melihat Mia mati. Racun dingin. Sekarang kita punya metode alternatif. Baiklah. Mari kita coba meskipun itu berisiko. Jika tidak berhasil, kita akan membicarakannya nanti. Geralt memiliki pengawal magis primordial Hercules Spirit. Meskipun dia belum bisa mengerahkan kekuatan penuh dari primordial Hercules Spirit. Namun jika saat kritis terjadi, masalah menyelamatkan nyawa seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lagi pula, seperti yang dikatakan Geralt, mustahil baginya untuk melihat Mia mati sembarangan. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Walter Zeman memandang Geralt dengan kagum. Sejujurnya, saya telah berencana untuk meningkatkan kemampuan saya di tahun-tahun ini. Tapi saya dihentikan oleh berbagai urusan saya. Kali ini, Anda memberi saya kepercayaan diri. Hanya saja, bisakah kamu mengunci posisi naga banjir api merah? Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, tentu saja. Nenek moyang saya telah mencoba untuk berurusan dengan naga banjir api merah selama 3 generasi atau lebih. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak masuk ke gua api tempat naga banjir api merah berada. Jadi mereka mundur. Namun, peta menuju gua api dan rencana terperinci. Nenek moyang masa lalu. Diatur dengan sangat rinci. Walter Zeman tersenyum dan berkata, dengan peta terperinci ini dan kita berdua bekerja bersama. Bahkan jika kita benar-benar tidak dapat memasuki gua api, kita masih dapat memastikan bahwa kita bisa mundur dari segala penjuru. Bagus, Geralt mengangguk. Kalau begitu kita berjanji besok pagi. Aku akan memerintahkan orang-orang dan pergi ke gua api. Oke, setuju. Malam itu, Geralt, Aiden dan yang lainnya tinggal di rumah Zeman, tetapi tidak beristirahat. Setelah pelatihan, dia memilah-milah petunjuk yang ada. Selanjutnya, dia harus kembali ke Eropa, dan kemudian mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang pohon Roh Kudus. Pada saat yang sama, bahkan jika dia menggali tanah sedalam 3 kaki, dia harus menemukan keturunan dari klan hantu dan penyihir kuno. Geralt benar-benar tidak ingin percaya bahwa keluarga Crawford begitu kuat. Mereka pasti binasa dengan cara ini. Jika itu masalahnya, dia akan menunggu. Geralt mengambil keputusan. Bum bum bum. Tiba-tiba pada saat ini, ada suara mengerikan seperti guntur teredam di luar. Geralt segera membuka matanya, terbang keluar. Terlihat di atap rumah Zeman ada 2 orang berdiri saat ini. Salah satunya adalah Walter Zeman. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan pakaian lusuh. Dewa Pedang Benley, apa yang kamu lakukan di rumah Zemanku lagi? Walter Zeman bertanya dengan tangan di punggungnya dengan suara dingin. Haha, saya melihat bahwa keluarga Zeman Anda diam-diam mengatur sesuatu. Jadi saya sudah mengetahuinya. Anda akan pergi ke gua api untuk menemukan keberadaan naga banjir api merah. Benar kan? Peta gua api yang ditinggalkan oleh leluhurmu ada di tanganmu. Kamu benar-benar berbohong padaku begitu keras. Dewa Pedang Benley melirik dengan iri. Wu Ruofeng, karena kamu telah membuat nama besar di dunia kultivasi. Aku tidak menyangka kamu akan begitu tak tahu malu untuk datang mengganggu orang lain beberapa kali. Kamu benar-benar tidak punya muka di dunia kultivasi. Walter Zeman berkata dengan dingin. Aku tidak peduli. Aku hanya butuh petanya. Kamu bilang itu dibakar sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya ada. Walter Zeman, kamu tidak perlu menebus kebohonganmu itu. Bagaimanapun, kamu harus menemukan darahnya. Naga api merah untuk mengobati anak gadismu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Wu Ruofeng tersenyum. Jangan mimpi. Menurut sifatmu yang licik, aku takut jika kita berhasil membunuh naga banjir api merah dengan lancar. Kamu tidak akan membiarkan kami keluar hidup-hidup, kan? Di dunia ini, aku tidak takut siapapun. Aku akan lebih egois darimu. Walter Zeman tersenyum. Yah, jika itu masalahnya, biarkan kamu merasakan kekuatan ilmu pedang Lei-Leiku. Mata Wu Ruofeng menyipit. Kemudian, dia terlihat mengeluarkan jurus pedang dan berteriak. Sambar petir. Boom. Pedang emas bersinar. Terdengar suara guntur. Bercampur dengan cahaya listrik yang kuat. Menyerang langsung ke arah Walter Zeman. Untuk sementara waktu,
Seluruh udara tampak berputar karenanya. Perisai Raja Kong. Pedang ini terlalu kuat. Walter Zeman tampak berhati-hati. Dan segera menggunakan perisai berlian. Terlihat perisai udara seperti perisai emas di dadanya. Boom! Tetapi di saat berikutnya, serangan guntur langsung menembus perisai berlian. Tidak baik. Walter Zeman dan Geralt di bawah terkejut pada saat bersamaan. Terlihat Geralt melompat. Menggunakan semua kekuatan primordial Herculean Spirit yang bisa dia gunakan untuk melawan. Boom! Cahaya pedang yang memberikan pukulan pada Thunder hanya berjarak 1 inci dari lengan Walter Zeman. Itu menggeseknya secara langsung. Dengan suara keras. Tidak jauh dari rumah Zeman. Sebuah pohon tua yang menjulang tinggi yang membutuhkan lebih dari selusin orang untuk memeluknya. Hancur. Kekuatannya menakutkan. Kelopak mata Wu Ruofeng berdetak kencang. Dan dia jelas terkejut. Kamu benar-benar terlihat bagus, nak. Kamu masih sangat muda. Kamu bisa mengalahkan pukulanku yang menggelegar dengan kekuatanmu sendiri. Kultivasimu benar-benar langka. Wu Ruofeng datang dengan penuh minat. Katakan padaku, apa perguruanmu? Dari mana asalmu? Tidak ada komentar, kata Geralt. Hahaha. Tidak ada komentar. Saya rasa tidak ada di dunia ini yang tidak diketahui Wu Ruofeng. Jika itu masalahnya, kalian berdua mati bersama. Dan saya akan melenyapkan keluarga Zeman, malam ini. Wu Ruofeng memiliki wajah yang mengerikan. Pedangnya diacungkan ke arah langit. Gunung dan sungai yang berlumuran darah. Setelah itu, terlihat seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya merah. Dan di atas langit, angin dan awan sangat kencang. Dan guntur dan kilat berkedip. Membentuk pusaran besar, dalam dan tidak terlihat. Geralt. Pergi, kita tidak bisa melawan. Wajah Walter Zeman berubah liar. Tapi sudah terlambat. Terlihat segelintir energi pedang yang samar yang tampaknya menakjubkan di pusaran besar. Dengan marah memukul Geralt dan Walter Zeman. Geralt hampir tidak pernah menyangka. Setidaknya, yang dilihat Geralt sejauh ini adalah kekuatan Daryl Crawford tidak sebaik orang ini. Mereka berdua segera mengeluarkan semua energi sejati mereka untuk melawan. Boom! Pedang Ki jatuh. Cahaya bersinar. Seketika, seolah-olah malam berubah menjadi siang. Ini lebih seperti bom yang meledak. Gelombang udara mengguncang Walter Zeman dan Geralt. Sebagian besar anak-anak keluarga Zeman yang berdiri di tanah tidak luput pada saat ini. Termasuk rumah. Sepotong hancur berkeping-keping, engah. Walter Zeman menyemburkan darah dan berlutut di tanah. Geralt juga menderita beberapa luka dalam. Tetapi nyaris tidak berhenti. Sangat kuat. Dalam pikiran Geralt, ada banyak metode. Bukannya mantra itu tidak kuat. Tetapi Geralt tidak bisa berlatih. Karena primordial Herculean Spirit belum bisa berintegrasi menjadi satu tubuh. Dia masih sangat enggan berlatih karena urusan Daryl. Menurut Suster Zian, alangkah baiknya bertemu dengan master sejati sebelum benar-benar terintegrasi. Baiklah, bocah kecil. Aku semakin tertarik padamu. Tidak ada yang pernah bisa memblokir sungai pertumpahan darahku. Tetapi kamu membalikkan pukulan guntur dan sungai pertumpahan darah. Tidak ada yang salah. Mungkinkah aku, Wu Ruofeng, harus membuat pengecualian hari ini dan menggunakan jurus pedangku yang ketiga dari teknik pedang guntur? Wu Ruofeng tersenyum muram. Monster tua. Meskipun Geralt tidak terluka parah, dia juga kehilangan vitalitas. Pada saat ini, seluruh lengannya mati rasa. Saat ini, menggertakkan giginya. Geralt, menjauhlah. Aku akan mengeluarkan formasi iblis King Kong. Terlihat Walter Zeman berjuang untuk berdiri saat ini. Membuka tangannya dan ucapkan mantranya. Tiba-tiba, seluruh keluarga Zeman berguncang. Dan dinding mulai retak terus-menerus. Bagaikan langit dan bumi runtuh. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, di dekat rumah Zeman, cahaya keemasan tak berujung naik ke langit. Naga mengaum dan harimau mengaum. Dan angin kencang. Menarik. Sangat menarik. Saya tidak menyangka keluarga Zeman Anda mewarisi kepada Anda dengan lingkaran yang begitu kuat. Wu Ruofeng tertawa lebih dulu. Namun, ketika dia melihat pemandangan angin dan awan berubah warna dan naga mengaum dan harimau mengaum, kejutan aura langsung menyelimutinya. Kelopak matanya berdenyut kencang. Dan ada firasat buruk samar-samar. Namun segera, seekor naga besar mengaum panjang, membawa momentum langit dan bumi, dan langsung bergegas menuju Wu Ruofeng. Serangan petir. Tangan Wu Ruofeng mengibaskan pedang Jianjue untuk melawan. Boom! Kedua sinar cahaya bertabrakan seketika. Seluruh ruang tampaknya terang benderang karenanya. Dan ada suara gemuruh. Saat berikutnya, seekor naga hancur. Wu Ruofeng mundur selangkah demi selangkah, menyemburkan darah. Wajahnya berubah drastis saat ini. Sungguh formasi berlian. Leluhur keluarga Zeman. Merupakan formasi yang bagus.
Yang Tian tertawa 3 kali. Dan kemudian, dia melihat Wu Ruofeng meledakkan lengan bajunya yang panjang. Dan seluruh tubuhnya menghilang menjadi asap tebal. Walter Zeman. Nak, jangan berpikir kamu bisa menyingkirkanku begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di udara, suara Wu Ruofeng terdengar. Walter Zeman menarik energi sejatinya. Dan formasinya memudar, engah. Setelah itu, darah disemprotkan. Dan dia berlutut di tanah dengan wajah pucat. Patriark, orang-orang dari keluarga Zeman datang untuk membantu. Saya baik-baik saja. Saya tidak berharap untuk melihatnya dalam 30 tahun. Tingkat kultivasi Wu Ruofeng sebenarnya telah mencapai tingkat tinggi. Saya khawatir jika ini terus berlanjut. Wu Ruofeng dapat menghancurkan berlian saya dan formasi iblis tanpa satu pun pelindung. Walter Zeman duduk bersila. Siapa orang tua itu? Geralt juga sangat tertarik. Ini adalah master super sejati yang dia lihat selain Daryl Crawford dan tuannya Finlay. Keterkejutan Geralt tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia adalah seorang kultivator biasa. Pada saat itu, ada 72 keturunan sekte pedang Benley. Tetapi 30 tahun yang lalu, dia hanya satu yang tersisa. Dia tidak lurus dan kejam, tetapi dia berbakat. 30 tahun sebelumnya, dia sudah mengintip peta gua api dari keluarga Zeman kami. Dia akan memasuki gua api dan merebut teknik budidaya yang menentang surga. Dia seorang idiot bela diri yang hebat. Walter Zeman duduk bersila, berbicara, mengambil beberapa napas untuk menyesuaikan diri dengan cedera internal. Setelah beberapa keberuntungan, wajahnya telah pulih sedikit kemerahan. Sekte pedang Benley 72. Dia begitu kuat. Bagaimana mungkin dia satu-satunya yang akan menghancurkan? Mungkinkah ada pemain yang lebih baik darinya? Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Geralt melangkah ke alam pemahaman, dia menyadari bahwa dia sedang duduk di sumur dan memandangi langit. Walter Zeman tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. 72 keturunan sekte pedang Benley. Pada kenyataannya, jika Anda menarik salah satu, mereka semua adalah master super yang dapat mengejutkan dunia kultivasi. Tetapi mereka tidak dikalahkan oleh orang lain, melainkan dibunuh oleh Wu Ruofeng. Apa? Geralt benar-benar terkejut. Tidak heran. Kamu bersumpah untuk tidak memberinya peta gua api. Dan dengan tegas menolak untuk melakukan kerjasama dengannya. Tampaknya orang ini bukan hanya idiot bela diri, tetapi juga sangat egois. Dia tidak akan pernah berbagi sesuatu yang bermanfaat dengan orang lain. Ya, setelah membunuh saudaranya, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu cara memecahkan teknik pedang Benley. Inilah sebabnya Wu Ruofeng mampu mencapai gelar Dewa Pedang Dunia Kultivasi hanya dalam beberapa dekade. Walter Zeman menghela nafas. Patriark, akankah kita pergi ke Gua Api? Pada saat ini, bawahan keluarga Zeman bertanya. Pergi. Itu bisa ditunda sebelumnya. Tapi sekarang, Wu Ruofeng tahu tujuan kita. Tidak hanya pergi, tetapi juga sesegera mungkin. Dia terluka oleh King Kong Demon Arai saya. Jiwanya terluka. Setidaknya, dia membutuhkan 7 hari yang akan datang untuk pulih. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika tidak, tidak hanya darah naga banjir api merah akan luput, tetapi juga akan membawa kehancuran bagi keluarga Zeman kita. Walter Zeman khawatir. Tapi lukamu, Geralt khawatir. Tidak masalah. Saya hanya terluka olehnya. Saya membawa obat yang cukup bagus. Tidak akan ada masalah besar. Apalagi, setidaknya butuh 3 hari untuk memasuki gua api. Ada sebanyak 72 lubang, besar dan kecil. Saya punya waktu untuk pemulihan. Walter Zeman melambaikan tangannya. Begitu banyak gua. Geralt terkejut. Hehe. Desain gua-gua ini bahkan lebih cerdik. Menggunakan 5 elemen dan mantra. Dan ditambahkan berbagai pesona. Sehingga hampir sama dengan menyebutnya labirin. Mengapa banyak master mati di dalam gua? Sebenarnya, itu bukan naga banjir api merah. Tapi mereka semua terjebak dalam labirin. Itulah sebabnya Wu Ruofeng sangat ingin mendapatkan peta keluarga Zeman kami. Walter Zeman terbatuk dan berdiri perlahan. Yah, kurasa belum terlambat. Ayo berangkat sekarang, kata Geralt. Dengan cara ini, dia benar-benar ingin masuk dan melihat. Geralt, apakah kamu pergi sekarang? Aiden berjalan saat ini dan berkata dengan cemas. Yah, omong-omong, Aiden, di sini bukan lagi tempat tinggal untuk waktu yang lama. Aku mohon padamu, segera kembali ke Weston. Buat persiapan untukku, kata Geralt. Saat ini, Geralt memberi tahu Aiden tentang pencarian pohon buah Roh Kudus. Dia tahu, di Weston, Geralt masih memiliki banyak industri. Tak terhitung jumlahnya dan tidak ada habisnya. Inilah keuntungan terbesar Geralt ketika dia pergi ke Beisha untuk mencari pohon buah-buahan.
Lalu kapan kamu akan kembali? Juga, kemana aku harus pergi? Aiden bertanya. Geralt berpikir sejenak dan berkata, kembalilah ke Maybury. Sudah lama aku tidak ke sana. Dengan melakukan itu, Geralt benar-benar mempersiapkan jalan untuk dirinya sendiri. Setidaknya, seseorang dapat menyebarkan berita ini. Dan tidak banyak orang yang akan tertipu oleh Daryl Crawford. Malam itu, Walter Zeman memilih 36 master top dalam keluarga. Selain Walter Zeman dan Geralt, total 38 orang berangkat ke pintu masuk Gua Api. Terletak di tengah pulau, di kedalaman hutan yang sepi dan tak berpenduduk. Apalagi lubang itu terlihat seperti sumur. Semua orang harus waspada setelah masuk. Ada banyak gua di dalamnya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan diseret oleh beberapa makhluk bawah tanah. Jangan lengah. Mengerti? Walter Zeman memerintahkan. Lalu dia melambaikan tangannya. Pergi. Ayo turun. Lubang sumur ini sedalam 7 atau 800 meter. Geralt dan yang lainnya menggunakan ilmu ringan tubuh. Butuh waktu minum secangkir teh untuk mencapai dasar sumur. Di depannya, ada koridor panjang. Semua orang masuk dengan ringan. Gua api 72 lubang. 108 gua. Itu seperti terhubung secara seri oleh terowongan. Dan saling silang. Setiap gua tidak sama. Tetapi ketika mereka berbalik dan melihat ke belakang, mereka menemukan hal yang sama. Geralt belum mencapai titik ini dalam kultivasinya. Dan merasa sedikit pusing saat ini. Saudara Geralt, jangan melihat sekeliling. Hati-hati dengan ilusi labirinnya. Walter Zeman berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian memimpin dan berjalan ke depan. 7 hall pertama hampir selesai dengan tenang. Adapun kemana dia pergi, Geralt tidak tahu. Bagaimanapun, melihat ke belakang, dia hampir tidak bisa melihat jalan kembali. Jika bukan karena peta yang dikumpulkan oleh leluhur keluarga itu, tidak akan ada cara untuk datang. Hahaha, pada saat ini, sebuah suara datang. Tepat di depan mereka, ada sebuah area dengan luas 500 meter persegi. Di sekelilingnya gelap, namun, semua orang mendengar suara napas cepat, dan kemudian melihat bagian depan. Samar-samar seperti seorang wanita tua yang memegang batu api dan menyalakan sesuatu yang aneh. Berhenti, begitu Walter Zeman mengangkat tangannya, perlahan jatuh kembali dengan lembut. Dengan cahaya obor, Geralt melihat ada lapisan keringat di dahinya. Terlihat jelas dan takut. Patriark, dari mana seorang wanita tua muncul? Patriark berdiri dan berkata, wanita tua apa? Jika tebakanku benar, ini adalah setan laba-laba mayat besi. Walter Zeman berkata dengan sungguh-sungguh. Tikaka, dengan suara itu, terlihat bagian depan, seperti perpaduan batu dan api menjadi lebih cepat. Wosh, pada saat ini, wanita tua itu tampak bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Boom, api hijau berubah menjadi pedang api dan menembak langsung ke arah Walter Zeman dan Geralt. Pedang api ini seperti mantra yang bisa membuat mabuk, dengan aura yang menyejukkan. Cepat menyingkir. Jangan disentuh oleh api. Walter Zeman mendorong Geralt menjauh. Dan mereka berdua mengerahkan ringan tubuh dan dengan cepat menjauh. Keluarga Zeman di belakangnya tidak seberuntung itu. Mereka bertiga tidak bisa menghindar. Dan langsung ditembus oleh pedang api. Ah, ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Setelah itu, cahaya api hijau dari dalam keluar meledak dari tubuh mereka bertiga dan langsung berubah menjadi bubuk. Geralt melihatnya dan terkejut. Saat ini, Geralt mengambil obor dari tangan ketiga mayat itu, dan menempelkannya di dinding sekitarnya. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya benar-benar terlihat. Geralt juga melihat dengan jelas wajah yang disebut iblis laba-laba mayat besi ini. Dia terlihat dengan 4 pasang cakar hitam yang tampak seperti penjepit besi. Tulang tubuhnya seperti tulang manusia. Tubuh manusia yang lebih panjang. Wajah dan kepalanya manusia. Wajahnya sangat hitam dan rambutnya acak-acakan. Dari kejauhan, dia tampak seperti seorang wanita tua. Terlebih lagi, saat ini dia sedang menunjukkan taringnya dan bersiap-siap. Taringnya bertemu ke atas dan ke bawah, memancarkan api biru muda. Ini adalah wanita tua yang berjongkok dan membuat api. Tapi barusan, monster ini menggertakkan giginya ke atas dan ke bawah. Itu benar-benar iblis laba-laba mayat besi. Saudara Geralt, hati-hati dengan api mayatnya. Sekali disentuh, itu akan segera berubah menjadi air kental, yang sangat beracun. Walter Zeman mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berpencar. Jangan biarkan dia mengambilnya. Geralt, ayo kita lakukan bersama-sama. Jika kita tidak menyingkirkannya, kita akan dibunuh olehnya. Walter Zeman segera memerintahkan ketika orang-orang tersebar dan terpisah. Saat ini,
Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan jurus jari ajaib King Kong. Dan kekuatan jari yang melonjak langsung menembak ke arah iblis laba-laba batu besi. Geralt mengeluarkan ilmu pedang 9 matahari. Saat ini, dia segera menghunuskan pedangnya dan memancarkan aura pedangnya. Semua orang menyerang bersama. Serbu. Setan laba-laba menunjukkan tatapan mengerikan. Memasang penjepit besi. Dan segera membentuk pertahanan yang kuat. Serangan semua orang tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali. Seketika ekspresi Geralt berubah. Dia segera mengeluarkan senjata tersembunyi Blade of the Army Breaking Army. Dan terlihat seluruh bagian Army Breaking Army ditutupi oleh cahaya keemasan. Langsung menusuk ke dada laba-laba. Akibatnya, itu sangat dahsyat dan aura yang menghancurkan mengenai tubuh iblis laba-laba. Tetapi dia langsung bangkit kembali. Hanya memukul mundur iblis laba-laba beberapa langkah. Ho 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 ho. Dan di bawah serangan berulang-ulang dari semua orang, iblis laba-laba juga benar-benar marah. Membuka mulutnya dan berteriak. Terlihat lusinan api menyembur keluar. Untungnya, semua orang berjaga-jaga. Tetapi seseorang masih terkena nyala api. Dan seluruh tubuhnya meleleh dan langsung terbakar habis. Swing. Meskipun Geralt mengelak, tanpa diduga, salah satu penjepit besi laba-laba telah memukulnya. Mengenai dada Geralt. Boom. Asap putih keluar dari punggung Geralt. Dia terlempar terbalik. Muntah darah. Dan Walter Zeman tidak senang. Pusar dari mayat besi itu terbuka, dan jaring putih laba-laba melesat ke arahnya. Dalam sekejap, tubuh bagian atas Walter Zeman diikat dan dibanting dengan keras ke tanah. Tampaknya kehebatan jaring laba-laba ini lebih baik dari jaring iblis King Kong Fu leluhurnya. Aum, laba-laba itu menjerit dan merangkak ke arah Walter Zeman dengan cepat. Jelas, iblis laba-laba bukanlah binatang biasa. Dia tahu dengan jelas bahwa di antara orang-orang ini, siapa yang dapat menjadi ancaman terbesar baginya. Yaitu Walter Zeman dan Geralt. Oleh karena itu, keduanya juga merupakan target utama dari iblis laba-laba. Dasar binatang, Walter Zeman sangat marah, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Boom, jaring laba-labanya terkoyak. Ketika Walter Zeman berdiri, sudah ada pedang panjang emas di tangannya. Pedang panjang bersinar dengan emas. Cahaya dingin dari bilahnya membuat iblis laba-laba mundur beberapa langkah ketakutan. Ini adalah senjata ajaib yang diproduksi oleh leluhur Walter Zeman. Pedang Fumo. Itu dibuat dengan menyerap ki yang, ki lurus dan 2 ki langit dan bumi. Begitu pedang Fumo muncul, tekanan yang dilepaskan membuat monster laba-laba sangat gentar. Matilah kau. Walter Zeman melompat dan menebasnya dengan keras. Cici, setan laba-laba meraung ngeri, dan segera mengangkat penjepit besi untuk memblokirnya. Boom, penjepit besi yang sangat keras itu patah ketika berbenturan dengan pedang Fumo. Setan laba-laba yang menyeringai kesakitan. Hanya pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Walter Zeman dan Geralt terjadi. Semua orang menyaksikan penjepit besi yang terputus. Tiba-tiba dengan cepat tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa? Geralt sangat ngeri. Maju mundur gila-gilaan. Walter Zeman sudah terlambat untuk mundur. Dia harus bergerak, menjalankan seluruh kekuatannya saat ini. Dan dia telah menikam lebih dari 70 sabetan pedang kepada iblis laba-laba. Setiap sabetan adalah serangan langsung pada iblis laba-laba. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Seluruh tubuhnya terlalu keras. Itu benar-benar mayat besi. Kebal, penjepit besi yang terpotong pun akan segera tumbuh. Mungkin dia benar-benar marah kepada Walter Zeman. Pada saat yang sama, iblis laba-laba menyemprotkan api mayat, jaring laba-laba, dan penjepit besi langsung ke dada Walter Zeman. Serangan 3 cabang. Walter Zeman buru-buru mengelak, tapi dia masih terkena oleh penjepit besi iblis laba-laba. Penjepit besi itu terus menabrak gua. Gua langsung retak. Pedang Fumo jatuh ke tanah. Ho 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 ho. Setan laba. Laba itu tampak berteriak kegirangan. Perlahan berjalan menuju Walter Zeman. Kelemahannya, itu harus ditemukan. Walter Zeman mundur, memegangi dadanya, dan berteriak sambil mundur. Sepanjang proses, Geralt serius mencari kelemahannya di pinggir lapangan. Jika mereka berdua harus berhadapan langsung dengan iblis laba-laba mayat besi, itu tidak mungkin. Dan penjepit besinya bisa tumbuh kembali setelah patah. Ini sangat keras dan tanpa cacat. Namun, Geralt mencermati dan mengingat kejadian tadi. Iblis laba-laba telah memintal sutra 2 kali. Setiap kali memintal dimulai dari pusarnya. Geralt berfilosofi bahwa semua hal dilahirkan dan dibatasi. Itulah kebenaran abadi. Tidak ada yang benar-benar dapat ditumbuhkan sampai pada titik yang tak terbatas. Jadi gerbang kehidupan iblis laba-laba ada di pusar. Boom, memikirkan hal ini. Mata Geralt menjadi bercahaya. Dia mengusap telapak tangannya.
dan pedang Fumo sudah ada di tangannya. Kebetulan iblis laba-laba itu memintal sutra lagi, hendak menjaring pedang Fumo itu. Benar saja, takdirmu adalah pusarmu. Begitu suaranya hilang, Geralt menggunakan pedang Fumo sebagai senjata tersembunyinya untuk menghancurkan jejaring, dan menghujamkannya langsung ke pusar iblis laba-laba. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.